Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali bersama dengan saya Pendeta Paul Watuseke lewat channel saya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan. Kemurahan-Mu, kasih pertolongan penyertaan-Mu menjadi bagian kami hari demi hari Tuhan. Kami alami sampai pada saat ini. Oleh sebab itu kami rindu lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari persiapkan sekalian kami Tuhan. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Persiapkan Tuhan. Hamba-Mu juga yang Tuhan Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus Engkau urapi dia secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Kami rindu diberkati Tuhan. Persiapkan sekalian kami. Kalau ada kuasa kegelapan coba-coba mengganggu, menghalangi, merintangi. Untuk pemberitaan firman saat ini kami tolak dia di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau hancurkan kuasanya. Kawali pagi hari kami kuasa darah kami ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan. Bahkan Tuhan, kami semua sekali lagi dipersiapkan semua. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca firman Tuhan yang saat ini saya ambil di dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15. Dan Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti khotbah-khotbah saya mulai dari Wahyu pasal 2 sampai pada saat ini masuk pada Wahyu pasal yang ke-20. Saya rindu untuk nanti jika Tuhan berkenan saya akan selesaikan sampai pada pasal 22 nanti. Tapi saat ini kita masuk pada pasal 20 dalam Wahyu ini ayat 1 sampai 15. Perikop kerajaan 1000 tahun, tetapi saya memberi judul khotbah saya ini Milenium Kerajaan Damai 1000 tahun. Mari kita baca firman Tuhan ayat 1 sampai 15, tapi 3 ayat saja, yaitu ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata begini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia dilepaskan untuk sedikit waktunya. Bapak Ibu Saudara, ini iblis nanti akan ditangkap oleh malaikat, dan firman Tuhan mengatakan dia akan dirantai dan dia dimasukkan dalam jurang maut selama 1000 tahun. Apa maksudnya? Supaya jangan lagi iblis mengganggu manusia. Manusia mana? Yaitu bangsa Israel yang sepertiga yang diselamatkan oleh Tuhan, yang masuk pada kerajaan damai 1000 tahun itu. Jadi mereka lah menjadi tujuan daripada Tuhan Yesus turun dari sorga bersama dengan saleh-salehnya, bersama dengan umatnya yang percaya, yang sudah diselamatkan, yaitu saya dan saudara, akan bersama dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun, kerajaan damai 1000 tahun. Dan di sana saya dan saudara akan menghakimi dan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan
damai 1000 tahun itu, siapa yang diperintah? Yang diperintah adalah umat Israel yang sepertiga itu, yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu iblis itu seperti apa kira-kira dia. Di sini saya ada catatan, iblis dulu dikenal sebagai Lucifer. Dan kita lihat bahwa dia adalah makhluk yang sangat sempurna dan paling berkuasa di sorga tentunya setelah Allah sendiri. Kekuasaannya begitu besar sehingga Mikael, penghulu seluruh bala tentara malaikat pun tidak mampu melawan dia. Memang di dalam Yudas pasal 1 ayat 9 sudah disebutkan di sana. Dan di dalam Daniel pasal 10 juga disebutkan bahwa iblis yang pemimpin kerajaan orang Persia berhasil menahan malaikat Tuhan yang diutus untuk menyampaikan berita kepada Daniel. Jadi kita lihat bahwa malaikat diutus untuk datang menyampaikan sesuatu kepada Daniel, dihadang, dihalangi oleh iblis. Dan kita lihat bahwa iblis juga pada akhirnya oleh kuasa Tuhan, seorang malaikat biasa, disebutkan dia adalah malaikat biasa, berhasil menangkap iblis dan mencampakkan dia dalam jurang maut. Kalau orang baca, saya baca sekali lagi 2 ayat, yaitu ayat 2 dan 3. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi pada akhir daripada kerajaan 1000 tahun itu, kerajaan damai 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan. Untuk apa dia dilepaskan? Untuk kembali mengganggu manusia, menggoda manusia. Apakah benar-benar mereka taat kepada Tuhan Yesus atau tidak? Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa iblis tentunya sudah ditangkap dan tentunya tidak akan mengganggu lagi manusia, dan dia sudah dicampakkan dalam jurang maut itu. Dan kita lihat Tuhan di sini, mungkin saja ada beberapa orang atau ada orang mungkin bertanya-tanya, bukankah iblis itu adalah roh? Bagaimana mungkin malaikat biasa dapat menangkap, apalagi mengikat dia dengan rantai? Apa itu mungkin? Karena dia roh. Caranya mengikat bagaimana? Itu pikiran kita, tetapi Tuhan yang berkuasa sanggup melakukan itu. Sehingga dalam Lukas pasal 1 ayat 33 disebutkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian dalam Lukas pasal 18 ayat 27 juga mengatakan, tak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah adalah mungkin. Oleh sebab itu, iblis yang roh itu, oleh karena Tuhan, oleh kuasanya, melalui malaikat itu, dapat menangkap dia dan mengikat dia dengan rantainya. Dan dia dicampakkan, dimasukkan dalam jurang maut
selama 1000 tahun. Supaya tadi dia tidak lagi mengganggu manusia. Dia tidak lagi dapat mengganggu siapa-siapa. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kerajaan damai 1000 tahun itu tidak ada dosa. Dan kita lihat bahwa mengapa tidak ada dosa? Karena memang iblis, pengganggu itu, yang merencanakan kejahatan bagi manusia, sudah diikat, sudah dirantai, dan dimasukkan dalam jurang maut itu. Dan Bapak Ibu Saudara, ini yang tentunya perlu ada sedikit klarifikasi. Bahwa kerajaan 1000 tahun itu, pertama, siapa yang memimpin dan siapa yang nanti akan dipimpin? Jawabannya, yang memimpin adalah Yesus sendiri bersama orang-orang kudus, yaitu saya dan saudara. Siapa yang dipimpin? Adalah mereka, yaitu umat Israel yang sepertiga yang diselamatkan itu. Mereka masuk dalam kerajaan damai 1000 tahun. Mereka lah yang nanti akan dipimpin oleh Tuhan Yesus bersama dengan saya dan saudara. Orang yang percaya, yang diselamatkan, diangkat ke surga lewat rapture. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, gambaran tentang situasi dan keadaan daripada kerajaan damai 1000 tahun itu memang benar-benar damai. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25, saya mau baca buat kita semua. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Bagaimana keadaan daripada atau situasi di dalam kerajaan damai 1000 tahun itu? Firman Tuhan sebagai berikut. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan kegirangan karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan, ini mereka yang diam dalam kerajaan damai 1000 tahun itu, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan kediamannya. Untuk mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil aku
Aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Serigala dan domba. Sekarang tidak ada. Domba dan serigala makan sama-sama, tidak ada. Sekarang dipastikan bahwa serigala akan menerkam domba-domba itu. Tapi pada masa kerajaan 1000 tahun, karena damai, mereka tidak saling menyakiti. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Jadi ini nanti akan terjadi, atau situasi dan keadaan pada kerajaan damai 1000 tahun itu. Kalau disebut damai, memang benar-benar damai. Dan kita lihat bahwa seperti yang kita sudah baca tadi, bahwa benar-benar ini akan terjadi pada kerajaan damai 1000 tahun itu. Ayat 4 dan 5. Bagaimana peran dan tugas saya dan saudara dalam kerajaan damai 1000 tahun itu ada. Dalam ayat 4-6 sudah disebutkan bahwa kita diberi kuasa untuk menghakimi. Saya dan saudara diberi kuasa untuk menghakimi. Dan kedua, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus 1000 tahun lamanya. Luar biasa. Dan kita lihat bahwa untuk lokasi daripada kerajaan 1000 tahun itu dipastikan lokasi kerajaan damai 1000 tahun itu ada di bumi ini. Bumi yang sudah dibaharui. Bumi yang sudah disempurnakan oleh Tuhan. Oleh karena akibat-akibat daripada kehancuran-kehancuran pada masa tribulasi. Dan kita lihat bahwa kerajaan damai 1000 itu berpusat di Yerusalem. Dan kali lagi bumi ini telah rusak pada masa tribulasi, tapi Tuhan sudah membaharuinya. Tidak ada polusi dan lain sebagainya. Ayat 7-10. Di sana menyebutkan iblis dihukum pada ayat 7 dan 10. Saya tidak akan membacakan, tetapi dalam firman Tuhan, dalam ayat 7-10 disebutkan tentang iblis dihukum. Dan kemudian setelah dihukum selama 1000 tahun, pada akhir tadi saya sudah sempat sampaikan, akhir daripada 1000 tahun itu, dia dilepaskan. Dilepaskan dengan tujuan mengganggu kembali manusia. Apakah mereka taat? Apakah mereka setia kepada Tuhan Yesus atau tidak? Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam ayat 11-15 juga iblis dibuang ke dalam neraka. Ini pada berakhir daripada kerajaan 1000 tahun itu akan masuk pada aras putih itu atau penghakiman itu. Dan dalam ayat 11-15 ini disebutkan di dalamnya bahwa iblis akan dibuang ke dalam neraka yang kekal itu. Kalau boleh saya baca ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka
semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Itu hukuman terakhir. Ini final bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mau taat dan melayani Dia, yang tidak menghormati Tuhan. Dan di sini hukuman yang akan terjadi pada akhir dari atau sesudah selesai kerajaan 1000 tahun akan masuk pada penghakiman. Orang yang mati dari berabad-abad tahun lamanya, mati di mana saja, di laut, dikatakan di laut atau di hutan atau dimakan binatang dan lain, akan bangkit. Bangkit untuk bukan menerima pahala dan lain sebagainya, tapi bangkit untuk dihukum. Dikatakan oleh firman Tuhan, namanya yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan dalam kerajaan neraka itu, yaitu api kekal, neraka yang kekal itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan senantiasa firman yang kami sudah terima, kami sudah dengar Tuhan. Dalam Roh-Mu yang kudus memeteraikan itu dalam setiap hati pikiran kami. Supaya kami ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kami ada pengharapan untuk hidup kekal bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Sekalilah doa kami, meteraikan firman dalam hati pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah menjadi doa kami, permohonan serta ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin.